Pena lebih tajam dari pedang. Pemimpin besar revolusi Iran Ayatullah Ruhollah Khomeini di tahun 1978 melanjutkan kalimat tadi dengan menyebut media massa sebagai pilar keempat melengkapi trias politika Montesquieu. Sejak itulah bangsa-bangsa dunia ikut menegakkan pilar tata negara keempat, ikut membangun peradaban. Menyoal pena lebih tajam dari pedang, masih di tahun 1978, di belahan dunia lain, tepatnya di Praha, ibu kota Cekoslovakia, muncul esai The Power and the Powerless dari seorang penyair sekaligus pemain drama Václav Havel. Pemerintah komunis Ceko berang, lalu Havel untuk kesekian kalinya dikirim ke penjara dan kamp konsentrasi Gulag. Berikutnya, revolusi Bludru ikut membakar pemerintahan komunis Eropa Timur. Membuka hari pertama tahun 1990, pemerintahan komunis Cekoslovakia tumbang. Namun apinya kadung membakar tanah Balkan hingga ke jantung beruang merah Marsian, Moskow. Dunia menandai glasnost dan perestroika. Uni Soviet runtuh, berganti negara Federasi Rusia atau Rusia yang dikenal saat ini. Kita kembali ke tanah air. Di zaman pra-kemerdekaan, ketika keinginan merdeka akan meletup di ubun-ubun para republikan. Aku, si binatang jalang, teriak penyair yang lahir pada bulan April, Chairil Anwar. Chairil lantang seraya menantang saudara tua Jepang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, hingga hilang pedih perih. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bahwa puisi tak akan mati sekalipun dilibas revolusi. Sebaliknya, puisi mampu menggetarkan jiwa, bahkan memutar revolusi dan peradaban dunia. Lalu di tahun 1998, terngiang keras puisi satu kalimat ini. Hanya satu kata, lawan. Filsuf Al-Farabi menyebut seni yang bertujuan untuk mencapai keindahan dinamakan filsafat atau dalam arti mutlak disebut sebagai suatu kebijaksanaan. Seni, budaya, kebijakan merupakan suatu rangkaian pencapaian eksistensi pengembangan diri manusia. Begitu halnya dengan kesusastraan dan kebudayaan. Maklumat sastrawan di Bukit Tinggi pada tanggal 24 Maret lalu menetapkan Hari Sastra Indonesia pada tanggal 3 Juli. Penggagas Hari Sastra, Taufik Ismail, mengatakan bahwa gagasan untuk menetapkan Hari Sastra ini untuk membangkitkan semangat dan juga rasa cinta terhadap karya sastra Indonesia. Penetapan 3 Juli sebagai Hari Sastra Indonesia mengacu pada hari lahirnya seorang penulis dan juga pahlawan kemerdekaan Abdul Muiz. Abdul Muiz dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 3 Juli 1883. Abdul Muiz merupakan seorang penulis novel terkenal, Salah Asuhan pada tahun 1928 dan juga Pertemuan Jodoh pada tahun 1933. Kesusastraan merupakan satu pilar dominan membangun jati diri bangsa. Lantas, bagaimana sastra menjadi penjejak maupun perekam dan juga penoreh nilai peristiwa maupun sejarah? Pemirsa, inilah risalah Sastra Membangun Peradaban. Pada akhirnya bangsa ini memiliki 2 hari peringatan sastra nasional. Sebelumnya, tanggal 6 Februari dipatok menandai hari lahir penulis Pramudia Anantatur. Pekan lalu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 3 Juli didaulat sebagai Hari Sastra, menandai kelahiran novelis Abdul Muiz. Maka ada 2 hari peringatan Hari Sastra Indonesia, versi pendukung Abdul Muiz dan kubu pendukung Pramudia. Sejarah seakan berulang antara Manikebu versus Lekra di penghujung pemerintahan Soekarno. Baiklah, bukan soal perdebatan panjang siapa yang paling benar dan siapa berhak menentukan Hari Sastra Indonesia. Namun yang jelas bangsa ini seakan kehilangan gairah besar dalam berkarya sastra dan berkesusastraan.
Tak dapat dipungkiri bahwa sastra adalah jati diri bangsa membangun peradaban. Sastra ini dia memiliki kontribusi yang luar biasa bagi peradaban manusia, gitu ya. Kalau kita lihat di berbagai belahan dunia, salah satu di Indonesia, ya, periode sejarah di Indonesia kan bisa dikatakan dimulai ketika ditemukannya prasasti-prasasti di beberapa kerajaan. Ya, anggaplah dimulai dari di Kutai, gitu ya, kemudian di Tarumanegara. Ya. Sastra dan kesusastraan adalah warisan budaya sekaligus tonggak-tonggak penanda perjalanan sebuah bangsa. Sastra dan berkesusastraan merupakan cermin berbudaya karya estetika sekaligus etika yang tertuang tak sekedar penanda momen, peristiwa atau suatu kisah penaklukan hingga simbolisasi kekuasaan. Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Taufik Basari menyatakan, kesusastraan bentuk guliran gerak roda berkarya sastra. Dari sebuah momen atau fenomena yang ditangkap lalu dituangkan dalam karya berestetika. Berikutnya ditangkap orang lain, lalu dituangkan lagi dalam karya berikutnya, sealur waktu dalam guliran sejarah. Penulis ini, dia melihat kondisi dan situasi pada saat itu, dia tuangkan di dalam tulisan, dia tambahkan rasa seninya di dalam tulisan itu melalui bahasa yang dia pergunakan. Ya, setelah sejarah berkembang di Indonesia nih, ya, setelah proses kita lihat dari proses itu, juga ada beberapa serat-serat, beberapa kitab-kitab, ya, yang dibuat di dalam masa-masa kerajaan di Indonesia. Memang karya-karya sastra termasuk juga kitab-kitab yang menjadi rujukan sejarah ketika kita meneliti sejarah di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa sastrawi, ya. Si penulisnya tentu kalau kita melihat kondisi pada saat itu adalah orang yang dia extraordinary, dalam arti dia bukan orang kebanyakan, gitu ya. Pertama, dia menguasai mampu baca tulis, gitu kan. Yang kedua, selain dia mampu membaca dan mampu menulis, dia pun mampu menuangkan pikirannya melalui tulisan-tulisan. Yang ketiga, selain mampu menuangkan pikirannya, dia juga mampu menggambarkan kondisi pada saat itu dalam tulisan yang dibuat sedemikian rupa, entah itu padat, entah itu panjang, entah itu berkelok dan sebagainya, tapi itu membutuhkan kemampuan tersendiri. Sastra adalah bagian dari kesusastraan yang paling bergairah dan dominan menapak jati diri bangsa. Masih menurut Taufik Basari, sastra adalah arena pertarungan wacana dan dialektika, wujud kegairahan yang hidup sekaligus pencarian jati diri berbangsa berbudaya. Nah, persoalannya, di manakah jati diri bangsa kita? Apakah hanya terekam semata-mata dari karya sastra, atau sebaliknya tergambar telanjang ke depan publik sebagaimana konflik sosial politik yang kini tengah akut melanda bangsa kita? Syarat suatu bangsa tumbuh dewasa dan berkembang diantaranya bagaimana mengatasi dan keluar dari konflik serta tangguh melampaui ujian zaman. Demikian halnya dengan sastra sebagai cerminan sejarah dan budaya. Sastra dan peradaban memang sebenar-benarnya pentas mengukir ragam kompleksitas panggung sejarah dan budaya bangsa. Sastra adalah sesuatu yang mengacu pada milik, atau juga sastra dianggap sebagai suatu himpunan pengetahuan. Baik itu mulai dari menulis atau juga membaca dengan baik, seni retorika, puisi maupun tata bahasa. Risalah akan segera kembali, tetaplah bersama kami.